Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Utami, calon guru penggerak angkatan 11, kelas 236B. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Semen, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyajikan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 Budaya Positif berupa penerapan segitiga restitusi. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual kali ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi, restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Adapun tahapan segitiga restitusi digambarkan dalam bentuk segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita bahas satu persatu tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Jika murid berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas murid. Kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika guru menolak murid yang berbuat salah, murid akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah guru memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga murid merasa dipahami. Ketiga, menanyakan keyakinan. Murid pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke murid tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika murid sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, guru dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Berikut ini disajikan skenario atas kasus yang saya dasarkan berdasarkan kisah nyata yang saya temui di sekolah. Kasus pertama, Kinanti sedang membaca teks argumentasi dengan penuh konsentrasi. Tiba-tiba Radhika menghampiri Kinanti untuk meminjam penghapus dengan menarik jilbabnya. Tentu kejadian tersebut membuat konsentrasi Kinanti buyar. Dengan refleks, Kinanti mengucap kata-kata kasar kepada Radhika. Bu Utami sebagai guru bahasa Indonesia di kelas cukup kaget dengan kejadian tersebut. Begitu pula dengan teman sekelasnya. Saat itu Kinanti menjadi pusat perhatian. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi dengan tahapan pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan.
Berikut ini disajikan skenario praktik segitiga restitusi. Selamat siang Bu, apakah Bu Tami memanggil saya? Iya Kinanti, silakan duduk. Kalau boleh tahu kenapa ya Bu saya dipanggil ke sini? Kinanti, saya ingin membahas perihal ucapan kamu yang di kelas tadi. Boleh saya mendengar cerita yang sebenarnya bagaimana? Tadi itu saya kesal Bu, Radika ingin meminjam penghapus saya, tetapi bukannya dengan cara yang baik, tapi malah jilbab saya ditarik. Saya merasa terganggu. Saat itu saya sedang sangat konsentrasi membaca teks argumentasi. Oh, begitu. Jika orang lain menjadi kamu, bisa saja juga melakukan hal serupa dengan kamu, Kinanti. Tapi, apakah dengan mengeluarkan kata-kata kasar adalah solusinya? Tidak Bu, tadi saya keceplosan, saya tidak sengaja karena saya emosi. Saya berpikir, apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak hanya didengar manusia saja kamu bisa bermasalah, tetapi Allah juga membencinya. Iya Bu, saya tahu. Baik, saya tidak ingin mengungkit kesalahan kamu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah. Sekarang, saya ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Kita sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan ini pasti punya alasan kan, Kinanti? Iya Bu, saya ingin diakui dan dihargai karena saya sedang membaca. Saat sedang membaca, saya butuh konsentrasi Bu, agar hal-hal yang saya baca dapat saya pahami. Kalau diganggu, konsentrasi saya bubar. Begitu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu juga boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya, Kinanti. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya? Yang mana, Kinanti? Coba sebutkan. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya Bu. Kami tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik dengan orang lain. Kamu mengingat baik keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru dan teman-teman sekelas kamu, kamu berarti menghargai dan menghormati orang lain? Tidak Bu. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf kepada Bu Utami dan Radika. Dengan meminta maaf, barangkali saya dapat memperbaiki hubungan baik dengan Radika dan teman sekelas. Minta maaf itu mudah Kinanti, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulangi lagi Bu. Baik, pegang janji kamu ini ya Kinanti, dan hayati betul bahwa perkataan kasar, perkataan kotor itu dapat merusak hubungan pertemanan kalian. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Kinanti. Sekarang silahkan masuk ke kelas lagi. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Agusti Nuraini dari kelas 11 akuntansi 2. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Utami untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya yang mengganggu saya saat sedang membaca dengan penuh konsentrasi. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Saat pembelajaran bahasa Indonesia, rambut Muhammad Revan Januarta, murid kelas 10 TKR 2 tampak panjang. Bu Utami sebagai guru bahasa Indonesia sekaligus wali kelasnya meminta Revan untuk memotong rambutnya agar terlihat rapi dan tidak menghalangi pandangannya ketika belajar. Revan berjanji bahwa pulang sekolah akan memotong rambutnya. Keesokan harinya, Alwi sebagai sekretaris kelas mengabarkan di grup WhatsApp kelas bahwa ada 2 murid yang tidak masuk sekolah karena sakit dan tanpa keterangan. Bu Utami membaca murid yang tanpa keterangan tersebut adalah Revan. Bu Utami berusaha menghubungi Revan dan orang tuanya melalui pesan dan telepon WhatsApp untuk
mencari tahu alasan Revan tidak masuk sekolah. Tetapi Revan dan orang tuanya tidak dapat dihubungi. Esok harinya saat Revan masuk sekolah, Bu Utami memanggilnya untuk diajak berdiskusi. Berikut ini merupakan skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Adapun langkah yang dilakukan yaitu pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, saya sajikan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi pada kasus kedua. Selamat siang Revan. Siang Bu, Gimana Revan kabar kamu hari ini? kabar saya kurang baik Bu. Kurang baik. Iya Bu, Saya dengar kemarin kamu juga tidak masuk sekolah ya Revan. Boleh saya tahu kenapa kamu tidak masuk sekolah? saya bertengkar dengan ibu saya Bu. Kenapa bisa bertengkar? Bisa diceritakan ke saya? Bu Utami kan kemarin meminta saya untuk memotong rambut saya yang panjang kan. Ya betul Revan. Malamnya saat saya meminta uang kepada ibu saya untuk potong rambut, ibu saya marah-marah Bu dengan saya, membentak-bentak saya. Akhirnya malam itu saya pergi dari rumah dan main ke rumah teman saya Bu. Astagfirullah Revan. Lantas malam itu kamu tidak pulang ke rumah? Saya pulang jam 1 malam Bu. Saat itu ibu saya sudah tertidur. Pagi harinya sebelum berangkat sekolah saya dimarahi lagi Bu oleh ibu saya. Oh jadi begitu. Kemudian saat kemarin tidak masuk, posisi kamu ada di mana? Saya ada di rumah teman saya Bu. Jadi begitu. Kamu tidak masuk sekolah karena sedang marah dengan ibu kamu. Kamu berhak merasa begitu ya Revan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah ini ya Revan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Saya kesal Bu kalau dimarahi terus, saya tidak betah di rumah. Akhirnya kemarin saya memutuskan tidak masuk sekolah saja dan main ke rumah teman. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu kesal. Saya menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu. Misalnya kamu membentak balik ibu kamu dan tidak kembali lagi ke rumah. Sekarang coba kita renungkan bersama. Apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah tepat? Tidak tepat Bu. Lalu tindakan mana yang tidak tepat? Saya kesal dengan ibu saya dan tidak masuk sekolah. Apakah kamu masih ingat nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati di kelas kita? Ingat Bu, Nilai mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu Revan? saling menghormati dan disiplin Bu. Baik, apakah nilai tersebut penting bagi kamu? Penting Bu. Kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika sedang marah? Saya harus bersabar dan introspeksi Bu. Selain itu saya harus tepat mengutamakan masuk sekolah. Nah, kamu bersedia memperbaiki kondisi ini? Siap Bu. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya akan pulang ke rumah dan meminta maaf kepada ibu saya. Kemudian saya akan menggunakan tabungan saya untuk potong rambut Bu. Mungkin kemarin ibu saya sedang tidak punya uang. Saya juga meminta maaf karena tidak masuk sekolah. Mulai hari ini saya akan semangat masuk sekolah dengan tampilan rambut yang berbeda Bu. Nah, begitu dong Revan. Saya bangga atas tindakan yang kamu pilih. Sekarang kamu perbaiki hubungan dengan ibu kamu ya. Sampaikan salam saya untuk ibu kamu. Iya Bu, saya izin kembali ke kelas. Iya Revan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Revan Januarta, kelas 10 TKR 2. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Utami karena saya merasa diperhatikan, dapat mengungkapkan keluh kesah saya, dan dapat memperbaiki hubungan baik dengan ibu saya. Saya akan bersemangat lagi masuk sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kasus ke-1 dan kedua dapat disimpulkan bahwa penting bagi setiap murid untuk mengembangkan dan menjaga disiplin diri mereka agar dapat meraih kesuksesan yang lebih besar dalam hidup. Peran guru sangat sentral dalam proses tersebut, maka penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi
menjadi penting dikuasai setiap pendidik. Budaya positif ini bukan hanya penting dalam konteks pendidikan, tetapi juga merupakan pondasi untuk menciptakan warga negara yang baik dalam masyarakat yang lebih luas. Guru itu mendidik, bukan menghardik. Guru itu menuntun, bukan menuntut. Terima kasih.